Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alfi Khairinimah dari kelas SIP 3A dengan nomor absen 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas metodologi penelitian saya dengan judul Deteksi Ancaman Cyber Berisiko Tinggi Menggunakan Data Mining, Studi Kasus Cyber Security Threat and Awareness Program Dataset. Selanjutnya, saya akan menjelaskan latar belakang dari penelitian ini. Perkembangan teknologi saat ini memberikan banyak manfaat bagi sebuah organisasi ataupun perusahaan. Namun, perkembangannya juga memberikan resiko baru yang harus dihadapi oleh sebuah organisasi. Dengan pesatnya perkembangan teknologi saat ini, banyak cara-cara baru yang dilakukan untuk melakukan serangan cyber, seperti malware, phishing, anomali jaringan, dan bahkan peniruan identitas seseorang menggunakan AI. Di Indonesia sendiri, terdeteksi adanya 3 juta ancaman serangan cyber dalam negeri pada kuartal pertama tahun ini yang diprediksi akan mempengaruhi perusahaan atau organisasi yang ada di Indonesia. Salah satu penyebab rentannya terkena serangan cyber sendiri adalah kurang pahamnya pengguna terhadap perkembangan teknologi saat ini yang digunakan untuk melakukan serangan cyber serta respon insiden yang tidak segera dilakukan. Oleh karena itu, fokus penelitian ini adalah untuk melakukan deteksi ancaman cyber dengan resiko tinggi guna untuk memprioritaskan penanganan cyber yang akan dilakukan untuk sebuah organisasi ataupun perusahaan. Deteksi ancaman cyber sendiri memiliki kompleksitas tersendiri karena melibatkan data dengan tipe campuran ataupun pola-pola ancaman yang tidak langsung bisa diketahui. Oleh karena itu, pada penelitian ini saya akan menggunakan pendekatan CRISP-PDM dan algoritma random forest. Selanjutnya, berdasarkan latar belakang yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, rumusan masalah yang akan saya ambil adalah yang pertama, ancaman cyber apa yang paling berisiko pada dataset Cyber Security Threat and Awareness Program Dataset? Yang kedua, berdasarkan permodelan yang digunakan, seberapa efektif dan akurat algoritma random forest dalam mendeteksi tingkat risiko ancaman cyber itu sendiri? Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah untuk mendeteksi serangan cyber yang paling rawan dapat meningkatkan risiko ancaman cyber pada sebuah organisasi ataupun perusahaan. Yang kedua adalah menerapkan pendekatan data mining dengan menggunakan algoritma random forest dalam mendeteksi ancaman cyber itu sendiri. Selanjutnya adalah batasan masalah pada penelitian ini adalah penelitian ini akan difokuskan untuk mendeteksi ancaman cyber. Yang kedua adalah data yang digunakan adalah dataset sekunder yang diambil dari platform Kaggle dengan judul Cyber Security Threat and Awareness Program Dataset. Yang ketiga adalah pendekatan yang digunakan adalah menggunakan data mining. Yang keempat adalah penanganan data seimbang akan dilakukan dengan menggunakan stratified split atau teknik pembagian data. Yang kelima adalah analisis yang dilakukan berfokus pada fitur-fitur yang ada pada dataset yang sudah dipilih. Yang terakhir, evaluasi yang dilakukan menggunakan 5-fold stratified cross validation dan 5 matriks evaluasi standar seperti confusion matrix, precision, akurasi, precision, recall, dan F1 score. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Pada tinjauan pustaka ini, saya akan menjelaskan terkait penelitian terdahulu. Di sini terdapat 3 penelitian yang saya ambil, yang saya jadikan referensi. Dari ketiga penelitian ini, digunakan metode analisis menggunakan algoritma random forest. Dan berdasarkan ketiga peneliti ini, di hasil yang didapatkan, algoritma random forest secara efektif dapat mengenali pola serangan yang kompleks serta secara konsisten dapat mendeteksi berbagai tipe serangan serta
dapat mengambil pola dari data ancaman yang rumit dan mendukung pengklasifikasian risiko ancaman cyber. Sehingga pada penelitian ini saya akan mencoba mengetahui apakah dengan menggunakan algoritma random forest sendiri dapat digunakan untuk mendeteksi ancaman cyber pada dataset Cyber Security Threat and Awareness Program dataset. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Pengumpulan data yang saya lakukan adalah dengan mencari sumber data melalui platform Kaggle dengan judul Dataset Cyber Security Threat and Awareness Program Dataset, di mana data ini dikumpulkan dari Januari 2018 sampai Maret 2024 yang berlokasi di lingkungan korporat di Texas, USA dengan jumlah fitur 30. Serta tipe data yang ada pada dataset ini adalah data log traffic, jaringan, dan insiden keamanan cyber. Nah, selain penelitian ini, saya menggunakan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis teknik data mining dengan menggunakan algoritma rainforest. Sedangkan kerangka kerja yang akan saya gunakan adalah menggunakan model CRISP-PDM atau Cross Industry Standard Process for Data Mining yang terdiri dari 6 tahapan. Yang pertama adalah Business Understanding, yang kedua adalah Data Understanding, yang ketiga adalah Data Preparation, yang keempat adalah Modeling, yang kelima adalah Evaluation, dan yang keenam adalah Deployment. Selanjutnya saya akan menjelaskan step by step dari desain penelitian yang akan saya ambil berdasarkan kerangka kerja CRISP-PDM. Yang pertama adalah tahapan business understanding. Pada fase ini, kita akan menentukan tujuan, ruang lingkup, serta objektivitas dari penelitian untuk mengidentifikasi manfaat dan batasan untuk menghasilkan permetaan masalah yang terarah seperti mengetahui permasalahan pada serangan cyber yang terjadi baru-baru ini, serta menentukan solusi atau algoritma apa yang tepat dan sesuai untuk digunakan pada penelitian ini. Yang ketiga adalah impact-nya terhadap bisnis itu sendiri. Selanjutnya adalah tahapan data understanding, yaitu tahapan pengumpulan data dari Kaggle, kemudian dianalisis, dipahami datanya itu sendiri seperti analisis deskriptif, verifikasi kualitas data untuk memahami karakteristik serta pola distribusi ancaman yang ada pada dataset yang diambil. Tahapan selanjutnya adalah data preparation. Pada tahapan ini terbagi menjadi 3 subproses. Yang pertama adalah data cleaning, di mana kita harus melakukan penghapusan data yang duplikat, kemudian kita harus melakukan handle missing values dengan melakukan imputasi ataupun penghapusan data, kemudian kita harus melakukan koreksi data yang outlier atau data yang menyimpang cukup signifikan, kemudian proses pre-processing. Di sini kita harus mengubah data kategorikal menjadi data numerik agar bisa diproses oleh algoritma, kemudian melakukan fitur scaling, yaitu mengatur skala setiap fitur, kemudian melakukan normalisasi data. Selanjutnya adalah proses fitur selection. Di sini kita harus menganalisis korelasi setiap fitur, kemudian melakukan remove redundancy atau informasi-informasi yang hampir sama atau serupa. Kemudian baru kita dapat memilih fitur terbaik yang dapat digunakan untuk modeling pada tahapan selanjutnya. Setelah itu, kita dapat membagi data menjadi 2 bagian, yaitu 80% data training dan 20% data testing. Selanjutnya adalah tahapan modeling, di mana data sudah bisa dilakukan pelatihan dengan menggunakan algoritma yang sudah ditentukan sebelumnya, sehingga pada tahapan ini kita bisa melakukan training data yang sudah dilakukan bagian sebelumnya dengan membangun banyak pohon keputusan untuk mempelajari pola data dan menghasilkan deteksi ancaman cyber pada klasifikasi yang sudah ditentukan sebelumnya.
Selanjutnya, kita dapat melakukan evaluasi pada model yang sudah digunakan untuk menentukan apakah model yang digunakan sudah sesuai dan akurat digunakan untuk melakukan deteksi ancaman cyber itu sendiri. Di sini, evaluasi yang akan dilakukan menggunakan confusion matrix yang akan dihitung menggunakan akurasi untuk menentukan seberapa akurat model dalam mendeteksi ancaman cyber, kemudian precision, seberapa tepat model dapat memprediksi ancaman cyber yang ada, kemudian recall yaitu seberapa mampu model mendeteksi semua ancaman cyber yang ada pada dataset, kemudian yang terakhir adalah F-score yaitu mengatur keseimbangan dari hasil precision dan recall pada tahapan sebelumnya. Untuk tahapan terakhir adalah tahapan deployment, di mana di sini saya akan memberikan rekomendasi apakah penggunaan algoritma Renovora sendiri mampu melakukan deteksi ancaman cyber secara akurat dan efektif pada dataset yang akan digunakan, yaitu dataset Cyber Security Threat and Awareness Program Dataset, di mana eh, rekomendasi ini dapat digunakan oleh organisasi untuk mengembangkan sistem deteksi ancaman cyber mereka dengan menggunakan algoritma Random Forest. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.